Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar, yaitu channel yang berisi pembahasan riset dan statistik. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas uji homogenitas dengan menggunakan program SPSS. Uji homogenitas pada pembahasan ini akan diberikan contoh dengan 3 cara uji homogenitas, yaitu uji homogenitas dengan cara one way ANOVA, uji homogenitas dengan cara statistik deskriptif, dan yang terakhir adalah uji homogenitas dengan cara general linear model. Untuk itu, supaya informasi bisa diterima dengan baik, maka jangan di-skip dalam memperhatikan pembelajaran pada tutorial ini. Homogenitas yang dimaksud di sini adalah homogenitas data. Homogenitas data adalah data yang memiliki variansi atau keragaman nilai yang sama atau secara statistik sama. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi beberapa data dari 2 buah distribusi atau lebih dari suatu populasi memiliki variansi yang bersifat sama atau tidak. Uji homogenitas ini diperlukan sebagai salah satu syarat uji statistik parametrik dalam analisis komparatif seperti uji independent sample t-test dan uji ANOVA, di mana uji homogenitas ini sebagai syarat acuan untuk menentukan keputusan uji statistik selanjutnya, apakah menggunakan uji parametrik atau menggunakan uji non-parametrik. Apabila data homogen, maka menggunakan uji statistik parametrik. Tetapi apabila data tidak homogen, maka dapat menggunakan uji statistik non-parametrik. Dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas menurut Djoko Widianto tahun 2010 halaman 51 menyatakan bahwa jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan nilai varians dari 2 atau lebih kelompok populasi data tersebut adalah sama atau homogen. Namun, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai varians dari 2 atau lebih kelompok populasi data tersebut adalah tidak sama atau tidak homogen. Baik, supaya lebih mudah di dalam kita memahami uji homogenitas, kita langsung praktikkan cara melakukan uji homogenitas beserta interpretasinya. Berikut adalah data dari hasil evaluasi product knowledge dari medical representative yang terdiri dari 4 grup, yaitu grup A, grup B, grup C, dan grup D. Kita akan uji homogenitasnya. Apakah data berikut ini merupakan data variansi yang homogen atau yang tidak homogen? Kita lakukan coding terlebih dahulu dari masing-masing 4 grup berikut ini. Kita berikan tempat untuk melakukan proses pengkodingan. Di sini ditentukan bahwa grup A ini kita coding atau berikan kode dengan angka 1. Kemudian grup B kita berikan kode dengan angka 2. Grup C kita berikan kode dengan angka 3. Dan grup D kita berikan kode dengan angka 4. Kita letakkan di sini kode A, kode B, kode C, kode
D. Untuk grup A kita berikan kode 1, B2, C3, grup D 4. Kita copy, kita paste sampai ke bawah. Di sini ada 30 responden atau 30 sampel. Ya, semua sudah diberikan kode. Selanjutnya adalah kita masuk ke SPSS. Ya, lembar kerja SPSS sudah terbuka, kita klik cancel. Kemudian langkah pertama adalah membuat properti dari masing-masing nama variabel. Kita klik variable view di lembar kerja SPSS. Selanjutnya kita berikan nama dari masing-masing variabel. Kalau melihat data yang akan kita olah ini terdiri dari 2 variabel. Pertama adalah nilai, kemudian yang kedua adalah variabel kelas atau grup. Kita masuk ke lembar kerja SPSS di variable view. Kita beri nama nilai. Kemudian pada baris kedua kita beri nama grup atau kelas. Pada label kita beri keterangan hasil evaluasi. Kemudian grup bisa kita beri nama kelas atau grup juga boleh. Selanjutnya adalah kita lihat data view. Di sini sudah ada masing-masing nama variabel, yaitu nilai dan grup. Kita masukkan nilai dari data yang hendak kita uji homogenitasnya. Untuk grup A, kita copy semuanya, kita pindahkan ke lembar kerja SPSS pada kolom nilai. Kita paste. Kemudian untuk nilai grup A ini kita berikan kode angka 1 ya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu kodenya adalah 1. Di sini kita tulis saja 1. Kita copy sampai terakhir ya. Selanjutnya adalah nilai dari grup B. Kita blok di data tabulasi, kita copy, pindahkan ke lembar kerja SPSS di data view, letakkan di bawah nilai dari grup A. Kemudian kita berikan coding 2 sesuai dengan yang ditentukan, bahwa grup B ini codingnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari grup C. Kita copy semuanya, nilai grup C, kita pindahkan di lembar kerja SPSS, klik paste, kita berikan coding 3, kita copy 3, Ctrl V. Selanjutnya nilai dari grup D kita pindahkan ya, blok, copy, pindahkan ke SPSS di bawah nilai grup C. Kemudian kita berikan coding D, ini adalah codingnya 4, copy. Selanjutnya pada data ini bentuknya adalah desimal, sementara pada data tabulasi di Excel ini bentuknya adalah bulat atau bukan desimal. Maka kita sesuaikan formasi dari angka tersebut. Caranya kita masuk ke lembar kerja SPSS ya, kita sesuaikan formasinya supaya tidak dalam bentuk desimal. Kita masuk ke variable view. Nah, pada kolom desimal angka 2 ini artinya adalah 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah memunculkan angka desimal 72,00, 2 angka di belakang koma 00. Maka kita rubah kolom desimal ini menjadi 0.
Kemudian ini juga 0. Ya, selanjutnya pada kolom value, di mana pada baris grup atau kelas ini terdiri dari beberapa kode. Ya, kita bisa berikan di kolom value ini keterangan dari masing-masing kode yang sudah dibuat atau sudah ditentukan, di mana kode 1 atau value 1 ini adalah merupakan grup dari kelas A, klik add. 2 adalah grup dari kelas B, add. 3 dari grup C, klik add. Kemudian 4 yang merupakan kode dari grup D, klik add, kemudian klik OK. Ini sudah ya, jadi value sudah kita buat, sudah kita sesuaikan. Kemudian tinggal measure. Untuk nilai ini adalah merupakan data skala ya, data skala karena merupakan penjumlahan. Sedangkan grup adalah merupakan lambang dari nama, maka ini bisa masuk ke nominal karena dalam measure ini ada 3 data, yaitu dalam bentuk skala. Skala itu bisa dalam bentuk data rasio dan interval, sedangkan ordinal ada data peringkat ya. Kemudian nominal adalah data dari nama. Selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah uji homogenitas. Kita masuk ke data view. Nah, pelatihan uji homogenitas pertama, kita akan melakukan uji homogenitas dengan cara one way ANOVA. Ya, langkah-langkahnya pertama kita klik analyze, kemudian compare means, selanjutnya adalah klik one way ANOVA. Nah, pada kotak dialog one way ANOVA, hasil evaluasi ini kita pindahkan ke kotak dependent list, kemudian kelas group kita pindahkan ke kotak faktor. Selanjutnya kita klik options, kemudian kita beri tanda centang pada kotak statistik di homogeneity of variance test. Kemudian pada missing value ini biarkan tetap aktif, kemudian klik continue, selanjutnya klik OK. Tersebut adalah merupakan hasil dari uji homogenitas. Kita dalam interpretasikan hasil uji homogenitas hanya melihat pada tabel test of homogeneity of variance ya. Nih, kita copy, kita pindahkan ke Word. Ini kita berikan keterangan cara one way ANOVA. Homogenitas cara one way ANOVA, kita paste dari hasil uji one way ANOVA, kita besarkan supaya mudah dibaca. Kita beli ke angka 14. Ini nanti kita interpretasikan. Baik, langsung saya interpretasikan dari hasil uji homogenitas one way ANOVA. Diketahui bahwa nilai signifikansinya dari hasil evaluasi produk knowledge medical representative pada 4 grup, yaitu grup A, B, C, dan D adalah 0,691. Jadi, karena nilai signifikansinya adalah 0,691 lebih besar dari 0,05, maka variansi data pada grup A, B, C, dan D dapat disimpulkan adalah sama atau homogen. Selanjutnya kita akan praktekkan cara uji homogenitas menggunakan cara deskriptif statistik. Kita masuk ke lembar kerja SPSS. Langkah pertama, klik analyze, kemudian deskriptif statistik,
kemudian klik Explore. Selanjutnya, hasil evaluasi ini kita pindahkan ke dependent list, dan kelas atau grup ini kita pindahkan ke factor list. Kemudian klik Plots. Selanjutnya kita aktifkan Power Estimation. Kita klik Continue, kemudian klik OK. Nah, berikut adalah merupakan hasil uji homogenitas dengan cara deskriptif statistik. Ini adalah merupakan tabel deskriptif report di mana sampelnya atau jumlah N-nya adalah 30, missing value-nya 0, artinya semua data terisi. Kemudian kita langsung menuju pada hasil uji homogenitas, yaitu pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Kita pindahkan ke Word. Di sini uji homogenitas cara statistik deskriptif. Kita salin. Nah, langsung kita interpretasikan dari hasil uji homogenitas menggunakan cara statistik deskriptif. Kita lihat pada hasil evaluasi product knowledge medical representative pada baris based on mean, di mana nilai signifikansinya adalah 0,691. Ini memberikan arti bahwa nilai signifikansinya 0,691 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variansi dari data hasil evaluasi dari 4 grup, yaitu grup A, B, C, dan D adalah merupakan data yang berdistribusi sama atau homogen. Saya berikan tanda nilai signifikansinya dengan stabilo kuning. Praktek selanjutnya adalah uji homogenitas menggunakan cara General Linear Model. Kita kembali ke lembaga kerja SPSS. Langkah pertama, klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian kita klik Univariate. Pada kotak dialog, hasil evaluasi kita pindahkan ke Dependent Variable, kelas grup kita pindahkan ke Fixed Factors. Kemudian kita klik Option. Selanjutnya, grup kita pindahkan ke Display Means For. Kemudian kita berikan tanda centang atau aktifkan dari Homogeneity Test. Kemudian kita klik Continue, klik OK. Kita lihat hasilnya. Ini untuk deskripsi reportnya ya. Grup A ada 30 sampel, B juga 30, semuanya 30. Nah, ini pada Levens Test of Equity of Error Variance adalah merupakan hasil dari uji homogenitas. Ini kita copy, kita pindahkan ke Word, paste, besarkan, fontnya kita besarkan supaya lebih jelas. Ya, dari hasil uji homogenitas dengan menggunakan cara General Linear Model, dapat kita interpretasikan bahwa nilai signifikansi dari hasil evaluasi product knowledge dari 4 grup, yaitu grup A, grup B, grup C, grup D adalah 0,691, di mana nilai signifikansi 0,691 adalah lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data hasil evaluasi ini memiliki variansi
yang sama atau homogen. Saya berikan tanda stabilo kuning. Kita bandingkan dari ketiga cara ini, apakah nilai signifikansinya sama atau tidak. Dengan cara one way ANOVA, ini didapatkan hasil nilai signifikansinya 0,691, lebih besar dari 0,05. Variasi data homogen. Kemudian dengan cara uji homogenitas statistik deskriptif, nilai signifikansinya 0,691, lebih besar dari 0,05. Jenis datanya homogen, sama nilainya. Kemudian dengan cara uji homogenitas linear general model, hasil signifikansinya adalah 0,691. Jenis datanya homogen. Dan nilai signifikansi dari ketiga cara ini sama, 0,691. Jadi dengan ketiga cara ini didapatkan hasil atau nilai signifikansi yang sama. Kemudian untuk uji homogenitas, kiranya mana yang akan kita pilih untuk melakukan uji? Silahkan dipilih dari salah satu uji homogenitas ini. Silahkan mau pilih cara one way ANOVA boleh, cara statistik deskriptif boleh, kemudian uji homogenitas cara general linear model. Nah, ini kebalik. Nah, pakai cara general linear model juga boleh. Ya, kalau semuanya bagaimana? Ya silakan aja. Tergantung arahan dari dosen pembimbing juga. Maka apabila data penelitian adalah merupakan data homogen atau variansi yang homogen, maka dapat dilanjutkan dengan uji statistik parametrik, seperti menggunakan cara uji sampel t-test, ANOVA, dan sebagainya. Selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan data yang homogen di dalam penelitian? Ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan supaya data yang kita dapatkan dalam penelitian adalah merupakan data homogen. Yang pertama, dalam menggunakan teknik sampling, ini menggunakan teknik sampling yang tepat yang bisa merepresentatifkan dari seluruh populasi. Kemudian yang kedua, pilih karakteristik populasi yang dibandingkan. Ini memiliki kesamaan karakteristik, memiliki kesamaan sifat-sifat dari populasi yang kita pilih atau yang kita tentukan. Kemudian yang ketiga, sebaiknya ukuran sampel pada kelompok yang dibandingkan adalah setara atau sesuai dengan yang kita teliti. Tersebut adalah tutorial cara uji homogenitas menggunakan SPSS. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa diterima dengan baik, bisa memberikan manfaat, dan apabila saudara ingin mendapatkan data pelatihan pada tutorial ini, saudara bisa tinggalkan alamat email pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, tekan tombol lonceng sehingga saudara bisa mengikuti terus informasi-informasi pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.